adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Kembali lagi nih di sekolah minggu online. Meskipun masih online, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak berdoa semoga kita semua baik-baik. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera diberikan penyembuhan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari kami bangun tidur tadi hingga sekarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan telah mempertemukan kami melalui media-media online ini ya Tuhan, supaya kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, sebentar kami mau beribadah, berkati kami ya Tuhan satu persatu supaya kami bisa serius dan hikmat mengikuti ibadah-Mu, tidak mengganggu abang, kakak, ataupun adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, jika ada yang sakit berkati ya Tuhan penyembuhannya supaya dia bisa lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu. Di dalam dunia ada dua jalan. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan juga semangat ya. Jangan sampai nyanyi lemes-lemes, oke? Harus semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah, adik-adik sekolah minggu semangat-semangat semua ya menyanyikan lagunya. Kakak senang banget deh kalau kita semangat menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Simarmata, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Yang semangat ya nyanyinya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
Shalom adik-adik, apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan semuanya kita baik-baik. Begitu juga dengan kedua orang tua kita, adik-adik dan juga kakak-kakak. Begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada saat ini kita berjumpa dalam sapaan firman Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita, dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Sudah dibuka Alkitabnya? 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 50. Kalau sudah dibuka, mari kita membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Dibawanya yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah pernah mungkin mendengarkan cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat
Goliat itu besar badannya, tinggi seperti raksasa. Pernah lihat raksasa ya? Tinggi seperti raksasa. Dan dia memiliki otot-otot yang besar. Lalu dia memiliki jubah, pakaian perang yang modern pada saat itu. Dan dia memiliki tongkat dan juga pedang yang sangat tajam dan yang sangat panjang. Dan dia juga memiliki sebuah, boleh saya katakan, perisai untuk menahan segala serangan musuh yang datang kepadanya. Goliat itu adalah seorang yang sangat-sangat ditakuti pada zaman itu. Dia sangat ditakuti oleh para lawan-lawannya. Dia sangat ditakuni oleh para musuh-musuhnya karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki tubuh kekar, dia memiliki tubuh yang tinggi, dia memiliki badan yang besar, dan dia memiliki senjata perang yang bagus. Bandingkan dengan Daud. Daud itu siapa? Daud itu masih muda. Dia kecil badannya. Dia pendek kalau dibandingkan dengan Goliat, ya. Goliat segini, Daud segini. Dia sangat pendek. Dia tidak memiliki baju perang. Dia tidak memiliki jubah untuk melindungi dirinya yang berat, yang dari besi. Dia tidak memiliki pedang seperti Goliat. Dia tidak memiliki tongkat seperti Goliat. Dia tidak memiliki perisai untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh seperti Goliat. Dan dia tidak memiliki pengalaman perang seperti Goliat. Tapi yang mau kita lihat dari diri Daud adalah dia berani melawan dan menantang Goliat. Kenapa dia berani? Loh, padahal dia kan tidak punya apa-apa. Dia tidak punya pedang, dia tidak punya tongkat, dia tidak punya baju pelindung, dia tidak memiliki pengalaman berperang. Dia masih muda, dia orangnya kecil dia di hadapan Goliat musuhnya. Tetapi adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang mau kita lihat dari perperangan antara Goliat dan Daud adalah walaupun Goliat datang dengan senjata, dengan baju jirah, baju perangnya, dengan tubuhnya yang besar dan yang kekar, dengan pengalaman perangnya, tetapi Daud dengan kepolosannya, tanpa ada pedang, tanpa ada perisai, tanpa ada tongkat untuk melawan, dia hanya bermodalkan sebuah, dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu sebuah seperti ketapel, ya. Jadi seperti ketapel itu namanya umban. Kalau di dalam Alkitab kita di ayat 40 dikatakan umban, ya. Seperti ketapel yang bisa diputar-putar lalu dilempar, ya. Dan hanya bermodalkan 5 biji batu, tetapi satu batu yang kecil yang dia ambil tadi dari sungai untuk sebagai peluru umbannya itu. Tapi semuanya itu dikatakan Daud di ayat 45. Ayo kita lihat ayat 45. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku," kata Daud, ayo coba sekali lagi kita lihat, "tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ya, dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud itu datang dengan membawa nama Tuhan kita yang maha perkasa, Tuhan kita yang maha hebat. Walaupun dia tidak memiliki pedang, tidak memiliki lembing, tidak memiliki tongkat untuk melawan Goliat, tetapi dia datang dalam nama Tuhan, ya. Nah, apa yang terjadi? Daud datang, ayo aku akan hadapi Goliat. Dia datang menghadapi Goliat. Lalu dia ambil yang itu yang namanya umbannya, seperti ketapelnya. Lalu diambilnya batu yang dari pinggangnya, yang ada kantong tadi tempat batu, 5 biji yang dia ambil tadi dari sungai. Dia ambil satu, dia masukkan di dalam umbannya itu. Lalu dia putar-putar umbannya, dia lempar kepada Goliat,
dan batu kecil itu kena ke dahinya Goliat. Dahi di sini ya, dahi di sini, ke dahinya Goliat. Coba kita bayangkan, seketika itu dengan batu yang kecil itu, dia yang dilemparkan oleh Daud dan kena kepada dahinya Goliat, dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58, maka di situ kita lihat bahwa Goliat pun jatuh. Dan yang pasnya lebih kita lihat di ayat yang ke-51. Ya, 51. Goliatnya jatuh, ya. Begitulah cara Daud mengalahkan Goliat. Dan Goliat pun mati. Bisa kita bayangkan adik-adik, orang hebat seperti Goliat itu jatuh dengan hanya sebiji batu kecil. Tetapi Goliat tumbang sebenarnya karena menentang Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud dan juga kita. Ya, jadi jangan takut adik-adik sekalian. Jangan takut apapun yang kau hadapi. Jangan takut siapapun yang menjadi musuhmu. Ya, tidak usah kita harus dengan cara kekerasan. Tidak usah kita melawan mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Cukup kita membawa nama Tuhan. Ya, ingatlah, musuh-musuh kita itu akan jatuh persatu persatu. Ya, sama seperti ingat buah yang busuk ya adik-adik sekalian. Kalau buah yang busuk di pohonnya, gak usah kita lempar pun, gak usah kita ketapel pun, gak usah kita, boleh saya katakan, pakai tombak atau pakai galah untuk menjatuhkan itu. Lihat, buah yang busuk di pohonnya, dia akan jatuh sendiri. Dia akan jatuh sendiri, tidak akan disukai orang, tidak akan diambil orang. Begitulah adik-adik sekalian yang tidak percaya kepada Tuhan. Begitulah adik-adik sekalian yang membuat rencana-rencana jahat terhadap anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Daud yang selalu membawa nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan percaya kepada Tuhan terhadap apapun yang dia hadapi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ajarkan kita untuk berdoa, bukan? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berserah, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dan doa kita, biarlah hidup adik-adik sekalian, hidupku, hidup kakak, hidup adik, hidup orang tua, hidup guru-guru sekolah minggu, bapak pendeta, penatua, dan jemaat-jemaat Tuhan, dan bangsa dan negara kita ini. Ayo adik-adik, firman ini berkata, ayo kita berdoa agar kiranya semua musuh-musuh kita, terlebih musuh virus COVID-19 ini, dapat segera berakhir dan kita bisa beribadah lagi di dalam gereja yang kita cintai ini. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Salam sehat selalu. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas segala karunia dan terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang Engkau berikan di dalam kedua orang tua, kepada kakak adik guru sekolah minggu dan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyertai dan selalu memberkati kami dalam proses pertumbuhan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati, jauhkan mereka dari segala celaka mara bahaya. Berikan mereka Tuhan hikmat dan juga perkembangan yang dari Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu kami dapat menjadi anak-anak Tuhan seperti Daud yang tidak takut terhadap mara bahaya apapun, dengan ancaman apapun, karena nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan selalu
dibawa di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, jauhkan dari mara bahaya, guru sekolah minggu, Bapak pendeta kami, dan begitu dengan jemaat-jemaat Tuhan dan para penatua kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Abang Pendeta Simarmata. Kakak percaya pasti semua mendengarkan dengan baik dan juga mengerti apa dari firman, apa inti dari firman yang telah dibawakan oleh Abang Pendeta Simarmata ya. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Hati-hati gunakan tangan. Harus yang semangat, pakai gerakan biar lebih semangat. Oke? Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, kicap-kicap. Hati-hati gunakan matamu, kicap-kicap, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kicap-kicap. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, injak-injak. Hati-hati gunakan kakimu, injak-injak, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, injak-injak. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, injak-injak. Yeay. Wah, adik-adik, gak kerasa nih, ternyata kita udah sampai di penghujung acara ibadah kita hari ini. Meskipun kita akan berpisah, tapi kakak sangat senang sekali karena adik-adik masih rajin beribadah sekolah minggu, meskipun online setiap minggu, dan juga masih rajin mengumpulkan kidi, juga membaca kidi setiap harinya. Jangan sampai semangat itu menurun ya adik-adik. Kita harus tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa bersama-sama, mendoakan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga semangatnya supaya semangatnya tetap berkoar-koar gitu ya, berapi-api semangatnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.